of Bali Bersinar. Unite for Good. Yeay. Rangkaian kunjungan Distrik Governor Rotary Distrik 3420 Diah Anggreni berlangsung penuh makna pada Minggu 31 Agustus 2025. Sejak pagi, DG Diah Anggreni menghadiri kegiatan menanam padi sehat bersinar di Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, kemudian melanjutkan agenda DG visitnya di Desa Awan, Kintamani, Bangli, dengan menggelar berbagai kegiatan sosial dan lingkungan, serta menghadiri talkshow Ekotempel yang digelar oleh RCC, Keluarga Besar Mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Undiknas di Pura Balai Agung di desa setempat. Program Padi Sehat Bersinar menjadi inisiatif penting yang diusung RCC Bali Bersinar bersama Rotary Distrik 3420, RCC PKK Desa Kendran, serta RCC Karang Taruna Desa Kendran. Sebanyak 50 are lahan dipergunakan sebagai demplot penanaman padi sehat menggunakan pupuk organik Pornas. Hasil panen tidak diperjualbelikan melainkan dikonsumsi langsung oleh para petani bersama keluarga mereka. Melalui program ini, RC Bali Bersinar ingin mewujudkan growing local economy sebagai salah satu dari 7 fokus Rotary, sekaligus mendorong Desa Kendran menjadi desa organik dengan dukungan penuh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Usai kegiatan di Gianyar, agenda dilanjutkan di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Rangkaian kegiatan di sini mencakup penyerahan biopori, tong sampah, paket sembako bagi petugas kebersihan areal pura, hingga kegiatan petik jeruk bersama masyarakat. Kegiatan ini menegaskan komitmen Rotary dalam mendukung kelestarian lingkungan sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pedesaan. Puncak kegiatan diakhiri dengan talkshow Ekotempel yang digelar oleh RCC KBMHD Undiknas dengan tema revitalisasi lingkungan pura berkelanjutan melalui lubang biopori. Acara ini menghadirkan berbagai narasumber, antara lain Ida Bagus Putu Aribawo, Ketua Divisi 4 KBMHD Undiknas, Iketut Aditya Krishna Laharjana Eskel, Pengendali Dampak Lingkungan BPLH Bali dan Nusa Tenggara, Iwayan Sutirke, Pengolah Data Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, serta Insinyur Iputu Prana Wiraatmaja STMSI IPM, dosen Undiknas. Diskusi dimoderatori oleh Komang Aditya Yamadiputra. Program Ekotempel ini menjadi wadah edukasi dan aksi nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pura melalui metode biopori yang diyakini mampu meningkatkan resapan air sekaligus mengurangi timbulan sampah organik. Kehadiran DG Diah Anggreni bersama mahasiswa Undiknas memperkuat sinergi antara organisasi internasional, akademisi, pemerintah, dan masyarakat lokal dalam membangun kesadaran kolektif menjaga kelestarian lingkungan. Rangkaian kegiatan sejak pagi hingga sore ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal sekaligus pelestarian lingkungan sesuai dengan semangat Rotary yakni Unite for Good. Distrik Governor Rotary Distrik 3420 Diah Anggreni memberikan apresiasi kepada Rotary Club of Bali Bersinar yang telah menginisiasi proyek peningkatan ekonomi masyarakat melalui penanaman padi organik. Program ini dinilai memberikan manfaat besar tidak hanya bagi kesehatan masyarakat tetapi juga bagi kelestarian lingkungan. Upaya yang dilakukan Rotary Club of Bali Bersinar diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekaligus menghasilkan manfaat nyata yang dapat dinikmati para petani serta pengguna beras organik. Proyek ini diharapkan semakin meluas dan diikuti lebih banyak masyarakat sehingga mampu mewujudkan komunitas yang sehat dan berdaya. Inisiatif tersebut sejalan dengan 7 area fokus Rotary meliputi pengembangan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak. 3 fokus utama ini telah diwujudkan secara nyata di tengah masyarakat melalui aksi yang dilakukan Rotary Club of Bali Bersinar.
Kami dari Distrik Governor Distrik 3420 Rotary Indonesia menyatakan sangat berterima kasih kepada Rotary Club of Bali Bersinar yang telah menginisiasi proyek peningkatan ekonomi masyarakat dan juga memberikan contoh yang baik untuk melakukan penanaman padi organik, di mana ini tentunya sangat bermanfaat baik bagi kesehatan masyarakat maupun juga efek pada lingkungan. Sehingga kami berharap apa yang dilakukan oleh Rotary Club of Bali Bersinar ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan tentunya juga bisa dinikmati juga hasilnya oleh masyarakat dan para pengguna dari beras organik ini. Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Presgung Rai Wahyuni mengatakan, bersama Distrik Governor 3420, pihaknya melaksanakan kegiatan menanam padi sehat bersinar di Banjarpinjul, Desa Kendran, Kabupaten Gianyar. Program Beras Sehat Bersinar diharapkan mampu meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat, mengurangi stunting, serta meminimalkan penyakit akibat penggunaan bahan kimia. Komitmen Rotary Club of Bali Bersinar dalam penanaman padi organik sehat telah berjalan sejak 1 tahun lalu dan kini kembali dilanjutkan. Melalui program ini, masyarakat diharapkan termotivasi untuk ikut menanam padi organik sehingga alam kembali sehat dan memberi manfaat lebih luas. Selain meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan, hasil panen juga dapat dinikmati langsung oleh masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan keluarga. Dengan adanya BUMDes di setiap desa, panen padi sehat bisa dipasarkan melalui jalur tersebut. Saat ini, lahan percontohan yang digunakan mencapai 0,5 hektar atau 50 are sebagai demplot. Kami berharap masyarakat di sini termotivasi semua untuk ikut juga menanam padi organik agar alam kita bisa kembali sehat, bisa kembali memberikan manfaat yang lebih baik kepada kita semua sebagai masyarakat, dan juga kalau alam sudah sehat berarti manusia dan kita semua juga akan sehat. Jadi luas percontohan ini kami baru mempunyai demplot itu adalah sekitar 0,5 hektar atau 50 are ya. Dari hasil yang sudah didapatkan pada saat panen yang lalu sudah mulai dilirik oleh masyarakat sekitar menanyakan bagaimana program penanaman padi sehat ini sehingga mereka juga tertarik untuk ikut menanam padi sehat ini. Rotary Bali Bersinar, United for Good. Kepala Dusun Banjarpinjul, Desa Kendran, Nyoman Sudana mengapresiasi kegiatan tanam padi sehat bersinar yang dilaksanakan di wilayahnya. Ia menilai proses penanaman bibit padi organik di Subak Banjarpinjul berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan hasil yang lebih memuaskan dibandingkan sebelumnya. Hasil beras organik yang diperoleh sejauh ini dinilai cukup bagus, baik dari segi kualitas maupun rasa. Selain itu, beras organik juga bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Masyarakat berharap program penanaman padi organik yang digagas Rotary dapat terus berlanjut sehingga hasilnya semakin baik dan berkelanjutan. Penanamannya cukup berjalan baik dan lancar. Dengan terbentuk penanaman bibit organik yang ada di Banjar kami, di Subak Banjarpinjul ini lumayan. Dari segi hasil, bilang dari berasnya cukup bagus, manfaat untuk yang dimakan, untuk anak-anak itu bagus sebenarnya. Apresiasi terhadap kegiatan penanaman padi organik juga disampaikan perwakilan Karang Taruna Kendran, Pande Made Ariana. Ia menilai program yang dilaksanakan bersama tim Rotary tersebut sangat baik untuk dikembangkan di Desa Kendran karena mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesehatan para petani yang nantinya mengkonsumsi hasil panen. Antusiasme petani di wilayah tersebut juga dinilai sangat tinggi dalam mengembangkan padi organik yang dapat dikonsumsi langsung oleh mereka sendiri. Kondisi ini dianggap memberikan dampak positif terutama dalam menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat secara umum. Hari ini diadakan penanaman padi organik dari tim Rotary, sangat bagus untuk dikembangkan di desa kami, di Desa Kendran terutamanya. Itu sangat menjaga lingkungan terutamanya dan menjaga kesehatan juga untuk para petani yang mengonsumsinya nantinya ke depannya.
Sementara itu, petani penggarap di Desa Kendran, Wayan Minten mulai memanfaatkan pupuk organik sebagai bagian dari program Beras Sehat Bersinar yang digagas Rotary Club of Bali Bersinar. Pemanfaatan pupuk organik ini dinilai mampu memberikan hasil panen yang lebih baik dan bermanfaat. Sebelumnya, para petani sempat menghadapi berbagai kendala termasuk gagal panen akibat faktor musim. Namun dengan penerapan pupuk organik, hasil panen kini mulai menunjukkan perbaikan. Meski belum maksimal, keuntungan yang diperoleh sudah memberikan harapan baru bagi petani. Nggih, perkenalkan ada tiang ni Wayan Minten, tiang petani penggarap niki ring cari, tiang ngangge pupuk organik, tiang ngerah mangde beras nika sehat. Mangga sehat sareng sami. Suksema sareng Bali Bersinar tiang wenten bantuan pupuk organik niki. Agenda Digivisit kemudian berlanjut ke Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan rangkaian kegiatan sosial dan lingkungan yang bertujuan mengedukasi masyarakat setempat. Distrik Governor Rotary Distrik 3420 Diah Anggreni mengatakan, dalam kunjungan kali ini Rotary memberikan dukungan melalui program pengolahan sampah. Salah satunya diwujudkan dengan pembangunan lubang biopori di pura terbesar di desa setempat sebagai contoh pengelolaan sampah organik. Kedepan, biopori lain akan dibangun agar sampah organik dapat dimanfaatkan secara ekonomis sebagai pupuk untuk tanaman, termasuk jeruk kintamani yang menjadi komoditas unggulan di kawasan tersebut. Selain itu, Rotary bersama Bali Waste Management dan Rotary Club of Bali Bersinar juga menyerahkan buku bacaan bertema lingkungan hidup kepada sekolah dasar di Desa Awan. Buku ini berisi panduan pengolahan sampah dan materi pembelajaran sejak dini untuk menumbuhkan kepedulian anak-anak terhadap lingkungan. Jadi ini ada 2 buku tentang lingkungan yang dibuat Rotary Club of Bali dengan bekerja sama dengan Bali Waste Management. Buku ini menceritakan yang satu adalah tentang bagaimana anak-anak itu dilatih untuk mengolah sampah. Itu dan buku ini ditulis oleh anak. Jadi dari anak untuk anak. Kemudian yang satu tentang bagaimana anak-anak mulai mensikapi untuk supporting pada lingkungannya masing-masing. Deputi Distrik Governor DDG Rotary Distrik 3420 Agung Purnama turut mendampingi Distrik Governor dalam kegiatan Digivisit bersama Rotary Club of Bali Bersinar di Desa Awan. Dalam kesempatan tersebut, Rotary Club of Bali Bersinar mempresentasikan berbagai kegiatan service project, salah satunya pengolahan sampah di Desa Awan Kintamani. Rotary juga menyerahkan biopori untuk mengolah sampah di salah satu pura di desa tersebut serta menyumbangkan sejumlah buku bacaan kepada sekolah di Desa Awan. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta masyarakat setempat. Hari ini kita mengunjungi Rotary Club Bali Bersinar dan melihat service project yang dikerjakan serta bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Awan Kintamani. Ya, kegiatan ini merupakan salah satu dari area fokus dari Rotary Internasional. Dalam kesempatan ini Rotary menyumbang biopori untuk mengolah sampah untuk pura yang ada di Desa Awan ini sesuai dengan program pemerintah. Jadi mengolah sampah sendiri di mana alatnya itu akan disumbangkan oleh Rotary Internasional. Harapan kami semoga alat bisa dipelihara, pengolahan sampah bisa berkelanjutan secara mandiri. Presiden Rotary Club of Bali Bersinar Gung Rai Wahyuni menyampaikan bahwa program kerja 1 tahun telah disusun dengan baik. Dalam setiap kegiatan, Rotary Club of Bali Bersinar selalu mengedepankan sinergi Pangpada Payu bersama berbagai komunitas seperti RCC Bali Bersinar, RCC KBMHD Undiknas, Rotrek, serta STIE Satya Dharma Singaraja. Pada kegiatan Digivisit kali ini, Rotary Club of Bali Bersinar berfokus di Desa Awan, salah satu desa binaan mereka. Dari 7 area fokus Rotary, Desa Awan mendapatkan perhatian khusus di bidang lingkungan, terutama pengelolaan sampah upacara melalui konsep ekotempel. Sampah diolah langsung dari sumbernya menggunakan biopori sehingga lebih efisien, tidak memerlukan biaya besar, dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Selain bidang lingkungan, Rotary Club of Bali Bersinar juga memberikan perhatian pada peningkatan ekonomi lokal. Desa Awan dikenal sebagai penghasil jeruk dan melalui pembinaan diharapkan hasil panen jeruk dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang pendidikan, Rotary Club of Bali Bersinar mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya keterikatan antara kehidupan manusia dan alam. Konsep Trihita Karana diterapkan dalam keseharian dengan menjaga keseimbangan hubungan dengan Sang Pencipta sesama manusia dan alam. Dalam kegiatan Digivisit kali ini, Rotary Bali Bersinar melaksanakan kegiatan Digivisit di Desa Awan karena Desa Awan ini merupakan salah satu desa binaan kami dari Rotary Bali Bersinar. Itu dari 7 area fokus Rotary yang dilakukan oleh Rotary. Untuk di Desa Awan ini kami fokus kepada masalah lingkungan, yakni terutama itu adalah ekotempel untuk mengatasi masalah sampah upacara yang langsung dari sumbernya dan langsung diolah di sana di dalam biopori agar pengolahan sampah itu tidak memerlukan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itulah bisa menghemat biaya untuk pengolahan sampah yang dihasilkan dari sampah upacara itu. Charter Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Dr. Gongdini Gorda menyampaikan bahwa penyelesaian masalah sampah paling efektif dilakukan melalui pengolahan langsung dari sumbernya dengan konsep ekotempel. Program ini merupakan inisiatif RCC KBMHD Undiknas yang berfokus pada edukasi dan advokasi kepada masyarakat. Salah satu aturan yang diterapkan adalah melarang penggunaan stapler pada anyaman janur karena dapat menghambat proses daur ulang. Selain itu, sampah wajib dipilah terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke lubang biopori agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui pendataan volume sampah setiap bulan di Desa Awan, diharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dapat memberikan dukungan berupa mesin pengolah sampah. Program Ekotempel di Desa Awan sendiri merupakan kerjasama RCC KBMHD Undiknas, Rotary Distrik 3420, dan Rotary Club of Bali Bersinar. Nah ini yang penting di dalam penyelesaian sampah dari sumbernya dalam hal ini adalah ekotempel. Ini jadi RCC KBMHD harus diedukasi dan diadvokasi masyarakat ini. Jadi tetap jahitan janur itu nggak boleh pakai stapler. Ini juga susah nanti untuk terurai. Nah, ini mesti dipilah juga. Jadi nggak bisa nih. Jadi ini harus dipilah dulu. Ini harus dipilah dulu, nggak bisa langsung masuk ke lubang biopori. Kalau cepat pakai mesin caca juga bisa. Nah, harapannya memang seperti itu. Mudah-mudahan dengan mengetahui data volume sampah sebulan di Desa Awan, kita berharap Kementerian Lingkungan Hidup bisa memberikan mesin pencacah untuk ekotempel Desa Awan yang dibina oleh RCC KBMHD Undiknas bersama Distrik 3420 dan Rotary Club of Bali Bersinar. Perbekal Desa Awan, Iketut Dana Brata menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan Digivisit di Desa Awan. Ia menilai kegiatan ini sangat selaras dengan program pemerintah desa. Menurutnya program Rotary tepat sasaran karena mampu membantu masyarakat kurang mampu tanpa membedakan golongan maupun ras. Ia juga merasa bersyukur langkah Rotary menjadi awal yang baik untuk bersama-sama membangun Desa Awan lebih maju ke depan. Ketut Dana Brata menegaskan pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, bantuan berupa buku panduan menjaga kebersihan lingkungan sejak dini diyakini sangat bermanfaat, tidak hanya bagi anak-anak sekolah tetapi juga masyarakat secara umum. Kami selaku Kepala Desa Awan mengucapkan terima kasih apresiasi atas kunjungan Digivisit dari Rotary Pusat dan Bali khususnya, karena sangat selaras antara program kami di pemerintahan Desa Awan dengan apa yang dilaksanakan. Yang pertama, program ini akan sangat menyasar dan membantu masyarakat kurang mampu dan tanpa membeda-bedakan dari golongan atau ras apapun. Intinya kami sangat bersyukur dengan kehadiran teman-teman dari Rotary ini, langkah awal untuk kami membangun Desa Awan lebih baik ke depan. Dan tadi dari teman dari Rotary memberikan beberapa bantuan berupa beras dan termasuk ada t-shirt kepada 15 anggota pelaku pengelolaan sampah berbasis sumber. Intinya Rotary sangat luar biasa dan kami dari Desa Awan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.
Salah seorang petani jeruk, Nyoman Mulyawan, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Rotary Club of Bali Bersinar ke kebun mereka yang bersama kelompok tani fokus pada pertanian jeruk dan kopi. Ia mengatakan bahwa pertanian merupakan prioritas utama di Desa Awan. Mulyawan berharap melalui kunjungan ini cita-cita petani untuk menjadikan Desa Awan sebagai destinasi wisata agro atau agroturism dapat terwujud dengan dukungan serta bimbingan dari Rotary Club of Bali Bersinar, RCC KBMHD Undiknas, dan para mitra lainnya. Terima kasih atas kunjungan dari Rotary Bali Bersinar ya, ke Kebun Jojo, di mana Kebun Jojo bersama kelompok tani Jojo itu bergelut di bidang pertanian jeruk dan kopi. Menjadi prioritas unggulan di Desa Jojo sendiri, desa kami sendiri yaitu Desa Awan. Dan atas kunjungan Rotary Bali Bersinar ke Kebun Jojo, saya sangat apresiasi sekali karena harapannya nanti dengan kunjungan dari Rotary Bali Bersinar, apapun yang petani-petani kita di sini, khususnya di Awan, untuk dicita-citakan seperti menjadi salah satu desa wisata agroturism bisa tercapai lewat bimbingan teman-teman Rotary Bali Bersinar dan Undiknas Denpasar. Kegiatan DigiVisit semakin edukatif dengan pelaksanaan talkshow Eco Temple bertema revitalisasi lingkungan pura berkelanjutan melalui lubang biopori yang diinisiasi oleh RCC KBMHD Undiknas. Ketua RCC KBMHD Undiknas IGD Ari Kusumadinata menjelaskan bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama RCC KBMHD dengan Rotary Club of Bali Bersinar melalui program DigiVisit. Rangkaian acara diawali dengan talkshow yang menghadirkan 4 narasumber berkompeten, kemudian dilanjutkan dengan praktek pembuatan lubang biopori oleh mahasiswa. Praktek ini bertujuan memberikan pemahaman langsung mengenai manfaat dan cara penggunaan lubang biopori. Sebelumnya RCC KBMHD juga telah merealisasikan pembuatan lubang biopori di lokasi yang sama dengan menanamkan buis berukuran 1,5 meter dan diameter 80 cm. Diharapkan lubang biopori yang dibuat dapat dimanfaatkan secara optimal serta berkelanjutan demi mendukung pengelolaan lingkungan pura yang lebih baik dan berkelanjutan. Kegiatan hari ini dari KBMHD sedang berlangsung Eco Temple dan juga dari Rotary, saya sebagai RCC, itu ada kegiatan DigiVisit namanya. Dari Eco Temple tadi itu awalnya ada talk show, habis itu Eco Temple KBMHD tahun ini membuat lubang biopori. Habis talk show kami lanjut dengan praktek dari mahasiswa untuk penggunaan lubang bioporinya seperti apa. Untuk lubang bioporinya sudah terrealisasi. 1 minggu yang lalu kami dari KBMHD sudah membuat lubang di sini, sudah menanamkan buis. Itu buis dalamnya 1,5 meter dengan diameter 80 cm. Semoga lubang biopori yang sudah kami buat di sini dipergunakan sebagaimana mestinya dan semoga berkelanjutan. 4 narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah Ide Bagus Putu Aribawo, Ketua Divisi 4 KBMHD Undiknas, Iketut Aditya Krishna Laharjana Eskel, Pengendali Dampak Lingkungan BPLH Bali dan Nusa Tenggara, Iwayan Sutirke, Pengolah Data Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, serta Insinyur Iputu Prana Wiraatmaja STMSI PM, dosen Undiknas. Keempatnya memberikan insight positif mengenai konsep Eco Temple dan pengelolaan sampah di Provinsi Bali, khususnya sampah organik di pura melalui metode biopori. Hal ini sejalan dengan gerakan pemerintah Provinsi Bali yang tengah berupaya menyelesaikan permasalahan sampah yang menjadi isu prioritas untuk segera ditangani. Dalam konteks pengelolaan sampah organik di pura, terdapat 2 metode yang dinilai relevan, yaitu biopori dan tebe modern. Kedua metode ini diyakini dapat diterapkan di berbagai pura di Bali dengan harapan mampu menuntaskan lebih dari 60% sampah organik langsung dari sumbernya. Fakultas Teknik dan Informatika, dan di mana dimulai dengan sampah pura meningkat. Pencegahan sesuatu itu untuk menjadi sampah, dan di terakhir itu adalah karena sesuai dengan apa yang diminta oleh Ketua Panitia, kami dari Pemerintah Kabupaten Bangli menjelaskan terkait dengan arah kebijakan tentang pengelolaan sampah khususnya di Kabupaten Bangli. Diskusi hari ini bahwa misalnya di Desa Awan ini, di pura ini perlu 3, jadi mohon dibantu ya untuk bioporinya, ketiganya ya.
Nggak senyumnya berarti oke, ya. Tepuk tangan buat Diji. Rangkaian Digi Visit di Gianyar dan Bangli tidak hanya menghadirkan aksi sosial dan lingkungan, tetapi juga memberi inspirasi bagi masyarakat untuk terus menjaga harmoni dengan alam. Sinergi Pangpadepayu antara berbagai pihak terbukti mampu melahirkan program nyata yang bermanfaat. Harapannya, semangat kolaborasi ini terus berlanjut demi terwujudnya desa yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Rotary Club of Bali bersinar. Unite for good. Unite for good. Bali 1 mengabarkan.